Kalau dilihat kontribusi penanaman modal yang masuk ke Badung, sebagian besar memang penanaman modal asing. Dari total yang saya bilang ya per triwulan ketiga 2024 nih, karena triwulan keempatnya kan belum dirilis. Nanti setelah 10 Januari, karena periodisasi pelaporan dari kegiatan penanaman modal itu untuk triwulan keempat berakhirnya sampai 10 Januari. Jadi setelah 10 Januari tentu ada proses, nanti setelah itu baru dirilis. Sampai triwulan ketiga, total investasi yang masuk ke Badung 13,7 triliun lebih. Dari 13,7 triliun tersebut, PMA-nya itu mencapai ini 77,91%. Sedangkan PMDN-nya mencapai 22,09%. Nah, ini komposisi ini menunjukkan investasi yang masuk ke Kabupaten Badung sampai dengan triwulan ketiga 2024 itu dominan penanaman modal asing. Bayangkan sampai 77 sekian persen lebih. Pada triwulan ketiga 2024 investasi yang masuk sekarang udah 13,7 triliun. Tapi pada 2023 pada periodisasi yang sama itu masuknya baru 7 triliun, 7,3 triliun. Artinya kalau dilihat atau dikomparasi antara 2024 dengan 2023 periode yang sama sudah meningkat 6,4 lebih tinggi 6,4 triliun untuk periode triwulan ketiga 2024. Atau kalau dipresentasikan udah 88,28% lebih tinggi daripada 2023. Gitu. Jadi kan investasi yang masuk itu tidak terpengaruh moratorium. Saya tidak bilang berpengaruh atau tidak pengaruh gitu ya, tetapi kita bicara secara normatif bahwa proses pelayanan terhadap investasi yang masuk itu kan tetap berlanjut. Kenapa saya bilang tetap berlanjut? Karena sekarang semua proses perizinan harus masuk melalui sistem OSS. Begitu investasi ya, ada rencana investasi mereka sudah mengurus perizinan masuk melalui sistem OSS. Sistem OSS ini jalan terus. Jadi jalan terus. Nah itu yang tadi, sistem OSS ini dikelola oleh lembaga OSS, itu Kementerian Investasi dan Hilirisasi itu BKPM. Nah, setelah izin usaha itu diterbitkan melalui OSS, baru nanti akan dilanjutkan proses melengkapi persyaratan-persyaratan dasar lainnya di daerah. Tergantung juga sekarang apakah itu kewenangan kabupaten kota, apakah itu kewenangan provinsi, apakah itu kewenangan pusat. Itu. Sehingga dalam hal ini saya sampaikan secara administrasi proses investasi di Badung tetap berlanjut karena tidak ada pemutusan atau penghentian sistem layanan untuk perizinan berusaha tersebut. Nanti di daerah tidak bisa ketika melihat terjadi pelanggaran investasinya tidak sesuai dengan fakta lapangan, tidak bisa menghentikan investasi kan gitu. Karena sistemnya sedang berjalan, proses ini sedang. Oh bisa. Jadi gini, dalam investasi itu kan ada juga yang namanya pengawasan terhadap investasi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sekarang boleh diusulkan untuk dilakukan pengenaan sanksi kan gitu. Oleh siapa? Ya tentu oleh instansi yang berwenang. Kalau di daerah tim justisi tentunya. Kalau itu kewenangannya ada di pemerintah pusat, saya ambil contoh investasinya itu merupakan penanaman modal asing. Dalam pelayanan perizinan, kewenangannya dan penerbitan izinnya kewenangan pusat, termasuk pengawasannya. Apakah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi? Tentu kita memiliki beberapa
kita mendukung pemerintah pusat dalam melakukan pengawasan, karena sebagian dari persyaratan dasar itu diterbitkan oleh pemerintah daerah. Jadi tidak 100%, meskipun itu PMA, semua ya, perizinannya dan persyaratan-persyaratan pendukungnya itu dari pusat tidak. Perizinan berusahanya diterbitkan oleh pemerintah pusat, tetapi ada namanya persyaratan dasar, ada namanya kewajiban-kewajiban yang harus diproses melalui pemerintah daerah. Nah tentu melihat kewenangan tersebut, pemerintah daerah juga boleh ikut melakukan pengawasan, namun untuk mengenakan sanksi itu dikembalikan kepada kewenangan siapa yang bertanggung jawab dalam menerbitkan izinnya, itu pemerintah pusat. Jadi kita sebatas mengusulkan agar dilakukan pengenaan sanksi administrasi ataupun sanksi sampai pada pencabutan izin maupun penutupan usaha tersebut. Sangat memungkinkan. Ya, artinya jika usaha tersebut tidak memenuhi persyaratan-persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh bagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan. Kalau bicara penanaman modal, tentu harus melihat dari aspek kebijakan, aspek regulasi, dan yang berikutnya adalah aspek layanan penanaman modal. Kalau kebijakannya itu sudah jelas, mulai dari pusat sampai dengan ke daerah, memang pemerintah membuat satu kebijakan kemudahan investasi, kemudahan berusaha dengan terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dengan kebijakan tersebut, pemerintah memiliki satu program untuk menarik investasi ya, masuk ke Indonesia, termasuk ke Badung. Ya. Karena investasi inilah sebagai salah satu komponen untuk pencapaian target dari pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau dilihat kontribusi investasi terhadap pertumbuhan ekonomi itu kan bisa mencapai 25%. Jadi investasi itu memegang peranan penting kalau kita mau mencapai target pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan yang ditetapkan. Nah, dengan demikian aspek kebijakan dan regulasi ini sangat mendukung kepercayaan para penanam modal atau investor untuk berinvestasi di Kabupaten Badung. Karena di Badung pun dengan konsisten menerapkan regulasi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama. Yang kedua, dari aspek layanan bagi penanam modal atau bagi investor, ya bisa dilihat bahwa Kabupaten Badung memang sudah menerapkan sistem pelayanan perizinan berusaha menggunakan sistem OSS. Yang kedua, perizinan pendukung sebagai satu syarat pendukung, kita juga sudah menggunakan sistem secara online atau digital. Dan bahkan tidak hanya online, kami juga membuat layanan jemput bola. Ada klinik bagi pelaku usaha yang mengalami kendala dalam pengurusan perizinan, dalam pelaporan kegiatan investasinya. Kita buat ruang-ruang untuk bisa konsultasi, untuk pendampingan, pelayanan, istilahnya adalah klinik investasi. Nah, ini dari aspek pelayanannya. Terus berikutnya yang paling penting adalah ekosistem sebenarnya. Jadi Badung ini sudah memiliki ekosistem investasi yang cukup baik. Ya, kalau kita lihat beberapa daerah yang lain, mereka semua akan mencoba membuat satu terobosan, membuat satu program atau inovasi untuk bisa menarik investasi. Nah, untuk Badung, kita sudah memiliki ekosistem investasi itu sudah punya, didukung ya, kesiapan infrastruktur atau sarana prasarana, dan juga ditunjang oleh Badung sebagai destinasi pariwisata tadi. Jadi mau tidak mau, ya Badung ini juga menjadi magnet pariwisata sekaligus menjadi magnet untuk berinvestasi. Karena tadi kebijakan dan regulasinya mendukung. Yang kedua, dalam hal layanan juga sudah kita terapkan layanan berbasis online atau digital.
dengan standar-standar pelayanan prima. Bahkan ya kita mengadopsi juga standar pelayanan menggunakan standar ISO 9001-2015 atau sistem manajemen mutu. Dan tadi yang ketiga adalah ekosistem investasi itu sudah terbentuk. Ekosistem itu tidak hanya kita bicara bagaimana Badung ini memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dari sisi investasi, tetapi juga daya saingnya dari sisi infrastruktur, ya, kelengkapan fasilitas, dan juga kesiapan SDM untuk menerima investasi. Ini yang penting. Sehingga kalau orang mau berinvestasi pasti akan melihat berbagai aspek, minimal 3 tadi. Ya. Sebab itu Badung menjadi menjadi magnet bagi para investor untuk berinvestasi ke wilayah Badung. Nah ini saya kira menjadi pertimbangan, dan yang terpenting juga bahwa di Badung ini kalau kita lihat perkembangan ekonomi, sebenarnya semua bisnis ada di sini, semua bidang usaha, ya, hampir semua sektor usaha di luar ya usaha industri manufaktur gitu, terutama ekonomi tersiernya itu ada di Badung, sehingga Badung berkembang menjadi hub ekonomi dan juga berkembang menjadi ekonomi digital, berpeluang menjadi hub ekonomi digital. Nah, sebab itu Badung menjadi menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di berbagai sektor.